Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Minggu ini gue baru nonton Netflix original dokumenter tentang Blackpink, Light Up the Sky. Jadi sinopsis sekilasnya nih kalau dari Netflix, record-shattering Korean girl band Blackpink tell their story and detail the heartfelt journey of the dreams and trials behind their meteoric rise. Kurang lebih artinya adalah cerita di balik layar dari girl band Blackpink, di balik karirnya mereka yang meroket gitulah. Pardon my English, tapi ayo kita lanjut ke pembahasan. Dan sebelum gue bahas lebih detail tentang filmnya, gue sebenarnya itu adalah K-popers dari 2009. Waktu itu zamannya masih SNSD G, kalau nggak salah. G lagi hits-hitsnya di Indonesia. Terus masih banyak film Korea di Indosiar. Waktu itu zamannya apa ya? Boys Before Flower sama My Fair Lady kalau nggak salah. Nah, gue jatuh cinta pertamanya itu sama SNSD berawal dari dengerin lagu Jennie. Abis itu gue langsung kepo kan, ini siapa sih yang nyanyi, kok lagunya enak banget. Langsung gue searching tentang SNSD dan abis itu the rest is I'm become a K-popers gitu. Gue ngikutin semuanya sampai akhirnya gue kuliah. Terus gue vakum karena waktu itu harus mepet kuliah kerja praktek, terus skripsi, jadinya agak mengurangi intensitas dengerin K-pop. Dan selain SNSD gue juga suka 2NE1 ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ada SNSD 2NE1, agak di rivalin gitu. Sampai akhirnya gue ketemu lagi dengan Blackpink. Dan dari pertama mereka debut, waktu itu kalau gak salah lagunya Whistle, terus ada Boombai sama Playing With Fire. Gue udah jatuh cinta karena salah satunya juga mereka ini ngebawa Pink Ocean kembali berjaya. Karena dulu SNSD kan pink ya, warna lightstick. Warna lightsticknya dia kan pink, terus pas Blackpink manggung dia pakai warna lightsticknya hitam dan pink. Gue ngeliat Pink Ocean kembali dan gue suka banget dengan hal itu. Oke, lanjut ke pembahasan film. Sejujurnya gue gak tahu ya untuk ngomenin film dokumenter tuh yang baik kayak apa atau yang bagus kayak apa, karena justru seninya di situ. Gimana cara si sutradara merangkai cerita dari interview para member atau seorang tokoh gitu ya kan, yang sedang dijadikan dokumenter ini. Dan untuk di film dokumenter ini bikin kita ngerasa jadi lebih deket ke Blackpink, kayak one step closer gitu ya kan, lebih deket ke Blackpink. Karena we usually see what's on stage, what they give us, what we want to see, but we never know about the process, about the backstage, about what they really feel, what makes them grow so big and so fast like today. There's a bunch of people working on it for the success story or for the success band or girl group gitu. Video ini tuh diawali dengan footage debut pertama mereka, di mana mereka tampil di depan kayak wartawan sama jurnalis gitu. Tapi lucunya mereka ini semua pada fokus ke laptop tuh penontonnya. Kayak mereka mau buru-buru nulis berita dan bersiap posting ke sosmed atau web. Dan ini menjadi pemandangan yang aneh banget, karena harusnya kan ketika mereka debut paling gak ada penonton bayaran gitu misalkan yang nontonin mereka dan menikmati apa yang bandnya tampilin atau girl groupnya tampilin gitu. Tapi ini enggak, dan ini aneh banget menurut gue. Abis dari footage itu lanjut ke perjalanan mereka di dalam mobil yang ternyata sedang OTW ke sebuah studio untuk bersiap rekaman lagu baru mereka. Waktu itu lagu Sour Candy featuring Lady Gaga. Lady Gaga featuring Blackpink.
Di situ kita dikasih lihat gimana cara produser musiknya bekerja, terus cara duet yang cukup menarik karena mereka kan nggak ketemu ya. Dan gimana pandangannya si produser nih tentang si Blackpink. Di situ diceritain dan dikemas secara apik dan singkat gitu, nggak terlalu bertele-tele lah. And you will enjoy that. Terus abis selesai footage itu lanjut ke pembahasan latar belakang tiap member. Jadi dikasih lihat tuh tentang masa lalu dari member satu persatu, dari footage waktu mereka kecil, foto-foto waktu mereka kecil, dan cerita di balik masa kecil mereka sebelum audisi gitu. Dan di segmen ini tuh diceritain gimana pandangan antar member, pandangan member ke musik, pandangan member ke industrinya, bahkan sampai ke pandangan member tentang agensinya itu sendiri. Ini sebenarnya jadi semacam kritikan sih, karena dikasih lihat tuh di situ gimana pandangan mereka, enak nggak enaknya, terus gampang dan susahnya, terus usaha kerasnya mereka itu tergambar banget di segmen itu gitu. Terus lanjut ke pembahasan tentang performance atau show mereka. Mereka kan mulai perform tuh dari TV, off air, acara festival musik, sampai akhirnya mereka banyak dapat award. Terus akhirnya mereka bisa gelar konser sendiri, bahkan sampai world tour dan datang ke Coachella. Dan itu jadi buah bibir banget ketika si Blackpink ini tampil di Coachella, yang mana mereka ini adalah satu-satunya girl group dari Korea gitu. It's a new thing at the Coachella. Tapi bukan cuman kesenangannya doang yang ditampilin di dokumenter ini. Jadi di balik konser-konser itu dikasih lihat cuplikan backstage dan after konser yang menampilkan sisi lain dari gemerlapnya dunia hiburan. Mulai dari capeknya, letihnya, dilemanya, hingga akhirnya mereka tetap seneng untuk ngelakuinnya gitu. Sampai puncaknya mereka akhirnya menutup konser di Bangkok dan mengucapkan salam terakhir untuk penutupan rangkaian konser mereka ini. Ditutup dengan dengan tangisan yang ngebikin haru. Dan di situ kayak gue ngerasa, oh my god, gila loh, gila they did it gitu ya kan, ngelewatin dari rangkaian yang udah ditetapkan. Terus sebenarnya ketika mereka lagi nyeritain tentang konsernya nih, tuh mulai ngelambat gitu pace-nya. Dan dari tengah menuju ke akhir itu kayak animonya tuh dijaga supaya dapet gitu harunya di terakhir. Karena benar-benar bikin keki sih ketika mereka ngucapin salam penutupan konser, terus mereka nangis, terus mereka akhirnya pelukan, habis itu pamitan. Waduh, gila, keren banget, haru banget bro. So menurut gue dokumenter ini bisa jadi pelepas kangen buat para Blink dengan Blackpink. Dan buat yang non Blink mungkin agak kurang relate ya, tapi kalau buat temen-temen yang udah jadi penikmat K-pop dan bukan fans fanatik garis keras yang cuman ke satu band, bisa lah untuk tontonin perjuangan mereka ketika dari debut sampai selesai konser dunia. Anyway, gue mau ngebahas sedikit tentang tentang bias favorit gue di Blackpink gitu ya. Jadi ini udah gak ada hubungannya dengan film, tapi mungkin akan mepet-mepet. So awalnya gue itu sebenarnya into banget ke Lisa, karena Lisa itu stand out banget. Dan kalau lagi perform tuh dia benar-benar all out, kelihatan beda, rapnya jago, dan dia itu dari Thailand tapi fasih berbahasa Inggris. At the first time I was thinking the other members cannot really understand English, but I was wrong. Di dokumenter ini tuh ada jawabannya tentang kesalahan gue ini. Terus abis nonton dokumenter ini, gue akhirnya berpaling ke Jisoo. Jadi sekarang kalau ditanya bias gue di Blackpink siapa? Jisoo.
Dia tuh lucu banget, tampil natural banget di dokumenter ini. Bener-bener bikin gue keki lah, gemes lah gue sama dia lah. Udah gitu Jisoo ini kelihatan paling kalem sendiri. Di antara 4 member nih dia paling kalem. Tapi ternyata kekalemannya ini tuh cuman buat di luar doang. Sebenarnya dalamnya tuh enggak. Lo kalau udah nonton pasti tahu dah gimana perasaan gue nih tentang Jisoo. Akhirnya gue menemukan titik di mana gue jatuh hati lah ke Jisoo. Sama kayak waktu dulu gue sama SNSD tuh bias gue itu Suyong. Gue dapet titik jatuh hatinya gue ke Jisoo itu udah sama kayak ke titik gue jatuh hatinya ke Suyong SNSD. Udahlah. Mohon maaf nih guys. Jadi agak fanboy gini gue. Nah, last buat penutup, penilaian gue untuk dokumenternya ini 7,8 lah per 10. Karena durasinya jujur kurang lama, terus beberapa emosinya juga agak kurang tersampaikan. Kayak yang tadi gue bilang, animonya dijaga temponya jadi lambat, tapi endingnya tetap haru. Tapi tetap gue rasa kurang. Dan overall, karena ini original Netflix, kualitas gambar dan cara pengemasannya khas Netflix banget. Jadi ya gak usah diraguin sih untuk Netflix. Gokil. Sering-sering lah Netflix bikin original kayak gini tentang dokumenter artis-artis luar gitu ya, yang menceritakan tentang perjalanan karir mereka. Hopefully bakalan rame terus lah untuk Netflix original. Terus itu aja dari gua di episode kali ini. Mungkin agak aneh, gue coba ngebahas tentang K-pop. Masih relate juga dengan movie corner, jadi ya kenapa enggak. And by the way, buat lo orang yang mau ngasih saran atau ngasih info tentang film-film bagus, bisa ke IG gue di @irsan56. Nanti mungkin gue akan nonton dan mungkin gue akan bahas di salah satu episode podcast Movie Corner Indonesia. Oke, segitu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Irsan56. Ciao.